Bab 159, apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudmu dengan menguping? Aku cuma lewat saja. Selain itu, apa aku tidak boleh mengkhawatirkan keselamatan putriku? Dengarkan, Nora. Meskipun akhir-akhir ini Sean mengeluarkan cukup banyak uang, bukan berarti aku menyetujui hubunganmu dengannya. Ingat bahwa kamu adalah seorang wanita beradab, Nora. Jangan melakukan kesalahan yang akan kamu sesali. May memandang Nora dengan jijik dan mendengus. Kemudian dia melanjutkan. Aku telah membesarkanmu selama 20 tahun. Tidak mungkin aku menyerahkanmu pada babi yang tidak berguna. Nora tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan ejekan. Maksud ibu apa, Bu? Sean bukan babi. May menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan yakin. Terlepas dari itu, aku tidak akan pernah setuju kalian berdua bersama. Aku yakin Nyonya Pawkins dan anggota keluarga Pawkins lainnya tidak akan pernah menerimanya juga. Kamu berjanji akan memintanya meninggalkan keluarga Pawkins setelah dia sembuh. Jangan sampai kamu menarik kembali kata-katamu. Nora mengamati ibunya selama beberapa detik sebelum bertanya dengan skeptis. Apa ada yang mengatakan sesuatu pada ibu? Sikap May terhadap Nora sangat baik selama beberapa hari terakhir. Bahkan dia tidak sekalipun membahas soal mengusir Sean. Makanya, perubahan sikapnya sekarang membuat Nora bingung. Dia bertanya-tanya apakah seseorang telah berbicara yang bukan-bukan kepada ibunya dan membuatnya membenci pria itu. Kamu tidak perlu khawatir apakah ada yang memberikan informasi padaku. Yang aku katakan ini kebenaran. Kamu harus menghadapi kenyataan, Nora. Beberapa hari lagi tanggal ke-9. Sebaiknya kamu melakukan persiapan yang diperlukan. Tanpa menunggu respons Nora, May mendengus dan kembali masuk ke dalam kamar. Nora menyelangkan kedua tangannya, tanpa sadar memutar-mutar jarinya. Beberapa saat kemudian, dia berbalik menghadap kamar Sean dan menghela napas panjang. Keesokan harinya, Nora menolak tawaran Sean untuk mengantarnya bekerja. Di satu sisi, dia takut Sean akan kelelahan. Di sisi lain, dia tidak ingin orang lain memberikan tatapan yang merendahkan pada Sean karena cacat. Sean tidak punya pilihan selain mengalah karena May juga ingin berbicara kepadanya. Di ruang tamu, May menyilangkan tangannya dan menatap televisi tanpa emosi. Sean duduk di kursi roda di sampingnya. Aku ingin mengatakan ini kepadamu, Sean. May meraih ponselnya untuk memeriksa waktu. Saat dia akan berbicara dengan suara berwibawa, dia menyadari bahwa Sean telah membelikan ponsel itu untuknya. Karena itu, dia memutuskan untuk sedikit merendahkan nada bicaranya. Apakah kamu pikir kamu pantas? May berdeham dan mengulangi. Apa menurutmu kamu dan Nora cocok satu sama lain? Tadinya dia berniat mempertanyakan kelayakan pria itu, namun berubah pikiran di detik-detik terakhir saat melihat pakaian bermerek yang dikenakannya. Apa menurutmu kami tidak cocok, Nyonya Pawkins? Sean menoleh pada May dan bertanya dengan lembut. Kurasa tidak. Jawabnya tanpa ragu. May melanjutkan untuk menjelaskan. Pertama, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan uang. Namun, satu hal yang pasti, kekayaanmu tidak ada bandingannya dengan keluarga Eason dari kota Riverfall. Kedua, keluarga Eason memiliki potensi yang tidak terbatas. Mereka memiliki kekayaan yang sangat besar, jaringan sosial yang luas, dan pengaruh yang tak terukur. Seseorang akan membutuhkan uang dan kekuasaan untuk ada di kalangan atas masyarakat. Aku ingin menanyakan ini padamu, Sean. Jika kamu berada di posisinya, siapa yang akan kamu pilih? Melihat Sean tetap diam, dia menambahkan. Selain itu, Hawk adalah pria yang sehat. Dia tidak akan membuat masalah untuk Nora. Pria itu menanggapi dengan tenang. Semua kekhawatiranmu tidak beralasan. Hanya masalah waktu sampai aku sembuh. Aku juga tidak punya masalah dalam mendapatkan uang dan kekuasaan. Berhenti main-main. Aku tahu bahwa kamu ingin mengatakan bahwa kamu mencintai Nora. Namun, kamu harus memahami bahwa kita hidup dalam masyarakat pragmatis. Bagaimana kamu bisa bertahan dengan cinta saja?
Apakah berbicara manis satu-satunya hal yang mampu kamu lakukan? Sekarang setelah kupikirkan, Hawk adalah pembicara yang jauh lebih baik daripada kamu. Tidak ada semburat kemarahan dalam suara Mei. Sebaliknya, dia mencoba menjelaskan pada Sean apa adanya. Mei menggeleng, lelah karena harus melanjutkan percakapan tanpa arti itu. Jangan salahkan aku karena belak-belakan. Mari kita fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Tuan Eason telah menyewa semua hotel Lakeside hanya untuk menyatakan cintanya pada Nora. Tanya pada dirimu sendiri, kamu bisa apa? Tanggal 9, kamu hanya bisa menyaksikan tanpa doa saat Nora pergi dalam rombongan limosin. Semua orang akan memberikan restu mereka untuk Nora dan Hawk. Sementara kamu hanya bisa mengasihani dirimu sendiri di rumah. Mei membuka lipatan lengannya dan mematikan televisi dengan kasar. Setelah memberikan tatapan penuh arti pada Mei selama beberapa saat, Sean berkata dengan tenang. Pengakuan di Hotel Lakeside akan berlangsung pada tanggal ke-9. Namun, pria yang mengatakan cintanya pada Nora tidak harus Hawk. Bab 160, berlututlah. Mei tertegun saat mendengar apa yang dikatakan Sean. Seketika, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah berhenti tertawa, dia menyeringai dan berkata kepada Sean. Siapa lagi kalau bukan Tuan Eason? Jangan bilang itu kamu, Sean. Memang aku. Tidak mungkin ada yang lain selain aku. Jawab Sean dengan nada tenang. Lelucon macam apa ini? Ini lelucon terburuk yang pernah ku dengar. Aku tahu kamu punya uang di rekeningmu, tapi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menandingi Tuan Eason? Apa kamu berpikir demikian hanya karena kamu membeli mobil mewah? Bukankah kamu tahu jika biaya untuk menyewa seluruh hotel Lakeside untuk 1 hari jauh lebih besar dari itu? Saat mengatakannya, Mei tak kuasa menahan tawa. Menurutnya, Sean benar-benar begitu naif. Kita akan bicarakan itu pada tanggal ke-9. Sean menatap Mei sekilas, lalu perlahan memutar kursi rodanya dan bersiap pergi. Jangan salah mengira kesopananku padamu sebagai kelemahan, Sean. Jika kamu ingin aku memberitahumu apa adanya, apa kamu masih berpikiran bahwa kamu berada di tingkat yang sama dengan Tuan Eason? Dia bisa memesan seluruh kamar hotel Lakeside. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyainginya? Jika kamu bisa membuktikan kesombonganmu, aku akan berlutut dan memohon padamu untuk menikahi Nora. Mei meraung tanpa ampun di belakang Sean. Oke. Jawab Sean singkat, lalu pergi melalui pintu. Karena semuanya sudah terselesaikan di sini, sudah waktunya untukku berbicara dengan manajer Hotel Lakeside. Di pintu depan, Sean melirik di sekitar dan pergi menuju trotoar. Ingram dan Nora masing-masing sudah naik mobil, jadi Sean hanya bisa memanggil taksi. Hotel Lakeside adalah sebuah bangunan megah setinggi puluhan lantai. Saat berdiri di balkon atap, siapapun bisa melihat setengah dari kota Riverfall yang luas. Pemandangan di tepi sungai juga indah dan begitu menenangkan. Sebagai satu-satunya hotel bintang 6 di kota Riverfall, Hotel Lakeside adalah salah satu simbol kota terbesar di kota ini. Meskipun tingkat konsumsi di sana sangat tinggi, kota Riverfall tidak pernah kekurangan orang kaya. Di depan hotel, ada tempat parkir terbuka yang menyuguhkan pemandangan barisan panjang mobil mewah. Mobil BMW atau Mercedes-Benz adalah pemandangan yang biasa di sana. Sebaliknya, jika ada seseorang yang mengendarai mobil kecil senilai 280 juta atau 480 juta di sana, dia pasti akan dipandang dengan tatapan menghina. Di Hotel Lakeside, sangat biasa bagi seseorang untuk menghabiskan uang senilai 5 digit hanya untuk makan di sana. Bagi mereka yang tidak punya uang sebanyak itu, akan lebih baik untuk tidak mendatangi tempat tersebut. Tentu saja, kecerobohan terburuk yang bisa dilakukan seseorang di Hotel Lakeside adalah tiba di sana dengan menaiki taksi. Orang-orang di sana pasti tidak akan segan-segan tertawa dan mengejek. Saat itu, Sean turun dari sebuah taksi dengan cara yang begitu menggelikan. Saat dia mendorong kursi rodanya ke seberang jalan, banyak orang menatapnya. Seseorang dengan kursi roda tiba di Hotel Lakeside dengan menaiki taksi.
Pemandangan itu benar-benar aneh untuk dilihat. Sesuai dugaan, seorang petugas keamanan seketika menghentikan Sean di dekat pintu masuk. "Pak, apa Anda punya urusan di sini?" Layaknya pelayanan yang diharapkan dari sebuah hotel bintang 6, petugas keamanan di sana relatif sopan terhadap Sean. Paling tidak, dia tidak berbicara kasar pada Sean. Mengetahui Sean mengenakan pakaian bermerek mahal, petugas keamanan tersebut tidak berani mengambil kesimpulan. "Aku ingin bertemu dengan manajermu untuk membahas sesuatu." Sean mengarahkan pandangannya ke petugas keamanan tersebut dan menjelaskan tujuan kedatangannya dengan lembut. "Apa kamu mengenal manajer kami? Apa kamu sudah ada janji?" Petugas keamanan itu terkejut mendengar apa yang dikatakan Sean. Dia bertanya-tanya apakah Sean adalah seseorang yang berpengaruh. "Tidak, tapi aku punya kesepakatan bisnis untuknya," jawab Sean setelah 2 detik terdiam. "Ya, aku rasa Anda tidak bisa menemuinya. Lagi pula, manajer kami sedang tidak ada saat ini." Petugas keamanan tersebut menolak permintaan Sean begitu dia tersadar. Sean sedikit mengernyit. Dia sengaja datang ke sana sendirian karena tidak ingin mengganggu Scott. Namun, sepertinya dia harus meminta Scott untuk diam-diam mengatur dari belakang. "Frank, tolong parkir mobilku." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Sean. Seorang pemuda berjalan mendekat dan melemparkan kuncinya ke tangan petugas keamanan itu. Pemuda itu mengenakan jas dan sepatu kulit. Langkahnya kuat dan percaya diri dengan nada suara memerintah. Meskipun petugas keamanan tersebut nampak tidak senang diajak bicara seperti itu, dia tetap saja mengangguk. Pria itu hanya seorang manajer housekeeping, tetapi kabarnya dia adalah kerabat ketua. Dia bersikap begitu arogan saat memasuki hotel. Bahkan terkadang saat tidak ada hal untuk dikerjakan, dia tidak segan akan menggoda staf layanan pelanggan. Para karyawan tidak senang dengan perilakunya, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa terkait hal itu. "Pak, pria ini ingin berbicara dengan seorang manajer." Petugas keamanan itu mengangguk dan menatap Sean. "Orang ini ingin berbicara denganku." Pemuda manajer itu berkata sambil menatap Sean sekilas. Kemudian, dia mendengus dingin dan menatap petugas keamanan. "Apa kamu ingin kehilangan pekerjaanmu? Aku tidak akan menjamu semua orang yang ingin mencariku. Orang ini terlihat seperti pengemis. Kenapa kamu malah membiarkannya berlama-lama di sini?" Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik karena dia kehilangan uang di meja judi semalam, dan dia sedang mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya. "Baiklah." Wajah petugas keamanan itu seketika memerah. Dia tidak berani merespons kembali ucapan manajer tersebut. "Bawa dia pergi sekarang juga, atau kalau tidak, kamu akan kehilangan pekerjaanmu jika para tamu terganggu," ujar pemuda itu sembari mengerutkan kening. Kemudian, dia berbalik dan hendak masuk ke lobi. "Apa kamu barusan menyebutku pengemis?" Sean berbicara pelan, seketika membuat manajer tersebut menghentikan langkahnya. "Lalu apa? Kamu duduk di kursi roda, dan kamu pikir kamu bisa mengatur waktuku. Apa aku mengenalmu?" Pemuda itu berbalik dan mengernyit menatap Sean. "Jadi, menurutmu semua orang yang duduk di kursi roda adalah pengemis?" Sean menyipitkan pandangannya dan berbicara dengan dingin. "Kenapa? Apa aku salah? Kamu harus sadar di mana tempatmu di masyarakat dan tetaplah di sana. Ini hotel bintang 6, dan kamu tidak seharusnya berada di dekat sini. Jika kamu memang berasal dari kelas bawah, maka kamu seharusnya tinggal dan lakukan hal-hal yang cocok untuk orang-orang rendahan. Apa kamu mengerti?" Pemuda itu berbicara dengan arogan dan memelototi Sean dengan jijik. Sean bersandar di kursi rodanya dan menyilangkan tangannya. "Aku tidak paham. Maukah kamu mengulanginya untukku?" "Hah! Berani-beraninya!" Pemuda itu berdecak dingin, menghampiri Sean, dan menuding kepala Sean. "Dengarkan baik-baik.
Hotel Lakeside ini bukanlah tempat untuk orang-orang kelas bawah dan ikan teri sepertimu itu orang kelas bawah. Mengerti? Pemuda itu berbicara dengan nada dan ekspresi wajah yang begitu sombong. Wash! Sean tiba-tiba mengangkat tangannya, menangkap jari pemuda itu yang terulur, dan mencengkramnya erat. Krak! Jari pemuda itu patah begitu saja. Segera setelah itu, Sean mengangkat tangannya dan menampar pipi pemuda itu. Plak! Tamparan itu seketika membuat pemuda tersebut linglung. Siapa kamu hingga merasa berhak menilaiku? Aku, Sean Lane, mendominasi medan perang dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu pikir kamu siapa? Berlututlah! Setelah itu, Sean menampar pemuda itu lagi. Bu! Pemuda itu pun segera bertekuk lutut di depan Sean. Bab 161, kamu, si sombong yang suka menghakimi. Semua itu terjadi hanya dalam waktu 5 detik. Belum sempat para penonton melihat apa yang dilakukan Sean, pemuda itu sudah berlutut di tanah. Sean masih mencengkram tangannya sembari memelintir salah satu jarinya dengan cara yang mengerikan. Ah! Sakit! Lepaskan aku! Berlutut di depan Sean, pemuda itu berteriak kesakitan. Jejak kesombongan yang dia perlihatkan sebelumnya seketika menghilang. Petugas keamanan dan para penonton membelalakan mata dengan kaget. Orang lumpuh itu pasti sudah gila sampai-sampai ia berani menyerang manajer housekeeping di halaman Hotel Lakeside. Dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Jadi kamu juga bisa merasakan sakit, dasar sok sombong. Sean mendengus dingin dan menyodorkan telapak tangannya. Kraak! Salah satu bagian tangan pemuda itu terdengar patah lagi, dan tubuhnya terlempar sekitar 3 meter jauhnya. Sampai saat ini, petugas keamanan itu belum juga tersadar. Dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Orang miskin bukanlah orang kelas bawah, sama halnya dengan orang kaya yang tidak selalu berarti orang kelas atas. Apa yang membedakan satu individu dari individu lainnya adalah sikap mereka. Katakan padaku, sampah merek apa kamu ini? Sean mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menatap pemuda itu dengan tenang. Kamu! Habisi dia sampai mati! Pemuda itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Sean. Rasa sakit di tubuhnya dan penghinaan yang ada di benaknya menjerumuskannya ke dalam kemarahan yang membabi buta. Sean telah membuatnya jatuh berlutut di depan pintu masuk Hotel Lakeside. Pemuda itu tidak pernah dipermalukan begitu parah di depan umum sebelumnya. Untuk membalaskan dendamnya kepada Sean, pemuda itu berpikir bahwa dia harus membuat Sean berlutut padanya. Kenapa masih berdiri di situ? Buat orang lumpuh itu berlutut padaku. Kamu dengar itu? Pemuda itu memelototi sang petugas keamanan dan menggeram dengan gigi terkatup. Petugas keamanan itu pun seketika sadar. Dia ragu beberapa detik sebelum memutuskan bahwa pekerjaannya lebih penting. Dia lalu melayangkan pukulan pada Sean untuk mengamankan pekerjaannya. Bahkan tanpa melihat, Sean mampu menampik pukulan itu dengan telapak tangannya, yang mendarat lembut pada petugas keamanan itu. Bu! Telapak tangan Sean mendarat renyah di pergelangan tangan petugas keamanan itu. Ish! Petugas keamanan itu tersentak. Kemudian, dia mengambil beberapa langkah mundur tak terkendali. Meski sepintas terlihat lemah, hanya petugas keamanan itu sendirilah yang tahu betapa kuatnya tangkisan pada pergelangan tangannya. Sementara itu, kerumunan orang perlahan-lahan bertambah banyak. Orang-orang yang mengunjungi Hotel Lakeside adalah orang-orang dengan kekayaan bersih yang tinggi. Di hari lain, kejadian seperti itu tidak akan membuat mereka tertarik sedikit pun. Sebaliknya, mereka justru tertarik untuk mencari tahu apa yang akan terjadi pada orang lumpuh itu pada akhirnya. Bu! 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 Langkah kaki panik terdengar mendekati tempat kejadian. Sekelompok kecil beranggotakan 8 petugas keamanan berlari untuk membantu sang manajer.
Mereka semuanya kuat dan tegap, bersenjatakan tongkat karet hitam di tangan mereka. Pemuda yang jemarinya dipatahkan Sean itu merasa lebih percaya diri ketika melihat para petugas keamanan itu datang ke arahnya. "Kamu sampah yang lumpuh, kamu hanyalah sampah kelas bawah. Akan aku pastikan kamu mati atas semua yang telah kamu lakukan padaku. Pergi dan pukuli dia. Setelah dia berlutut, aku akan melihat apa yang akan aku lakukan padanya." Pemuda itu meraung sekali lagi, mengertakkan giginya karena menahan rasa sakit di tangannya. Para petugas keamanan pun tak segan segera melaksanakan perintah pemuda itu. 8 tongkat karet dengan inti logam seketika mereka arahkan ke Sean. Meskipun Sean lumpuh, petugas keamanan tidak menunjukkan belas kasihan. Beberapa penonton ingin melerai, tetapi mereka menahan diri untuk tidak melakukannya. Kebanyakan orang di sana adalah pebisnis yang mengutamakan keuntungan. Jika mereka campur tangan dalam perkelahian itu dan secara tidak sengaja menyinggung manajer Hotel Lakeside, itu akan menjadi keputusan buruk yang tentu saja merugikan mereka. Itulah mengapa para penonton di sekitarnya memilih untuk diam dan pasif. Pemuda itu mengertakkan gigi dan meringis sambil memelototi Sean dengan dingin. Harus diakui bahwa Sean adalah petarung handal dengan kekuatan lengan yang mengejutkan. Namun, Sean tidak akan bertahan beberapa detik melawan kelompok 8 orang kuat itu. "Aku akan memastikan sampai kursi rodamu pun akan hancur berkeping-keping." Pemuda itu terkekeh sementara beberapa penonton membantunya berdiri. Sementara itu, tongkat karet sudah dilayangkan di atas kepala Sean dan diayunkan ke bawah. Jika tongkat itu mengenai kepalanya, Sean akan mati di tempat atau mengalami gegar otak serius. Beberapa perempuan di antara penonton memejamkan mata dan berpaling, tidak mau melihat nasib mengerikan yang menanti Sean. Kraak! Tiba-tiba, Sean mengulurkan tangan dan menarik rem tangan kursi roda itu. Roda terkunci dan kursi roda tertanam dengan kuat di tanah. Segera setelah itu, Sean mengulurkan tangan tak acuh dan menyambar sebuah tongkat karet dalam sepersekian detik. Sebelum petugas keamanan itu sempat menyadari bahwa tongkatnya hilang dari tangannya, Sean meraih ujung tongkat yang lain dan mencambukkannya ke arah petugas itu.